Yo, kembali lagi di channel Vokauser Anime. Jadi kali ini kita akan kembali ngelanjutin alur cerita dari Berserker Sword ya guys ya. Dan sebelum kita memulai videonya lebih jauh lagi, bagi kawan-kawan yang mau traktirin kopi, maka link traktirannya ada di deskripsi di bawah. Oke lah, jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai alur cerita kali ini. Di ujung video sebelumnya, di balik kehangatan pelukan Fikir atau Sinclair sang calon pahlawan, sebuah konspirasi besar di Akademi Colosseum mulai terkuak. Penyelidikan Banshee terhadap Profesor Sadi mengungkapkan fakta mengejutkan. Sadi dan kepala sekolah Wiston ternyata memiliki benang merah misterius, yaitu pemberontakan 47 keluarga. Seminggu pun berlalu. Saat ini ibu kota Kekaisaran Rock Venesior sedang meriah karena acara kunjungan orang tua di Akademi Colosseum. Sebagai akademi paling prestisius, pastinya orang tua yang hadir rata-rata adalah para bangsawan dari perwakilan 7 klan besar. Kini semua pasang mata di akademi itu terpusat pada acara utamanya, yaitu turnamen utama ranking ujian akhir. Turnamen tersebut dimeriahkan oleh para finalis yang foto mereka kini terpampang pada papan pengumuman. Mereka terdiri dari tahun pertama Ice Corp, Tudor, dan juga Bianca. Tahun pertama Firearm Corp, Sinclair, dan juga Grenoble. Tahun ketiga Firearm Corp, termasuk salah satunya adalah Dolores. Fikir yang kini menatap papan tersebut bersama dengan para pengunjung lainnya, jujur dia merasa khawatir terhadap Sinclair karena masih kebayang gimana mental Sinclair masih down seminggu yang lalu saat mereka berdua nongkrong bersama pada malam hari di atas atap akademi. Waktu itu setelah adegan pelukan yang hangat, usai meminta maaf karena udah bertindak menyedihkan, Sinclair masih aja sempat nanya apakah setelah Fikir menyelesaikan misi, dia bisa bertindak bebas sesuai dengan keinginan. Pertanyaan itu membuat Fikir terenyak sesaat karena dia nggak pernah berpikir sejauh itu sebelumnya. Di hadapan Sinclair, Fikir mengaku kalau tujuannya masih begitu jauh dan sangat sulit untuk diraih. Belum sempat Fikir jelasin kalau dia masih membuka opsi bagi Sinclair jika berhasil menyelesaikan jalan kematian. Sinclair malah langsung pamit sambil bilang kalau perasaannya nggak akan berubah terhadap Fikir meski dirinya ditolak di saat ini. Bahkan dia akan terus menunggu meski Fikir menyuruhnya untuk berhenti. Mendengarkan itu, Fikir pun bilang, "Sinclair, jangan buang waktu yang udah kau perjuangkan selama ini. Semua itu gak ada artinya. Gak ada yang sia-sia dari usahamu." Di bawah sinar rembulan, badai di dalam dada Sinclair akhirnya reda. Luka dan bahagia sepakat untuk berhenti berperang, mengisahkan senyum yang lahir dari sisa-sisa air mata dan memancarkan hangatnya ucapan terima kasih. Kembali ke timeline yang sekarang, kini Fikir pun sadar kalau upaya Sinclair dalam memenangkan turnamen ranking adalah perpisahan terakhirnya sebelum meninggalkan akademi. Nyatanya Fikir juga segera cabut dari sekolah tersebut karena sebelum regresi dulu, semua memori murid Akademi Colosseum di era yang persis seperti sekarang menyinggung satu hal yang sama, yaitu tragedi Colosseum. Ini adalah salah satu tragedi terbesar sebelum era The Fall, dan kabarnya pelakunya adalah seorang demon. Sejak hari itu umat manusia sekali lagi diingatkan kalau demon adalah bencana yang sangat masif. Sambil berjalan menjauhi keramaian, Fikir bilang dalam hati, tragedi itu akan terjadi 6 bulan dari sekarang. Begitu aku menyelesaikan semua urusanku di sini, aku akan meninggalkan akademi lalu pergi ke tempat yang udah kutetapkan sejak dulu demi bersiap menghadapi era The Fall, tempat yang penuh dengan kengerian absolut, penjara paling ketat di dunia, yaitu Nouvelle Vague. Tempat itulah tujuanku selanjutnya. Saat Fikir menyusuri jalan kematian seorang diri, orang-orang yang hadir bersama di akademi malah bersuka cita tanpa pernah tahu kalau tragedi besar sedang menunggu mereka semua. Seiring MC turnamen mengumumkan pertandingan pertama antara Tudor sang tombak dan Bianca sang panah, kepala klan Spear of Expansive Ocean, salah satu dari 7 klan besar yang bernama Cervante Lamanca Don Siquet, teriak dengan lantang, "Tudor, sebaiknya kau menang untuk menjaga martabat keluarga kita. Kalau kau kalah, jangan harap kau bisa pulang." Mendengarkan itu, kepala klan Divine Sacred Bow yang juga salah satu dari 7 klan besar bernama Roderick Pouncer
menanggapi dengan geram. "Ah, berisik sekali!" Teriakan itu sampai membuat telingaku berdarah. "Bianca, tolong tunjukkan pada keluarga barbarian itu tentang tata krama, oke?" Suasana rivalitas antara dua kepala keluarga itu langsung menular pada anak-anak mereka yang nggak terima ranking mereka lebih rendah satu sama lainnya. Begitu Tudor dan juga Bianca memancarkan aura battle permusuhan, Greenoir yang duduk di tepi arena persis di samping Sinclair merasa sikap teman seangkatannya terlihat memalukan sebagai anggota 7 keluarga besar. Greenoir pun bilang ke Sinclair yang duduk di sampingnya, "Hei rakyat jelata, sebelum pertandingan kita nanti, biar ku katakan dari awal kalau aku, Greenoir, akan menang. Gelar murid terbaik tahun ini dan kesempatan untuk menjadi ketua OSIS selanjutnya gak akan pernah bisa diraih rakyat jelata sepertimu." Ngelihat Sinclair nggak segera merespon dengan songongnya, Greenoir berasumsi kalau deklarasi ambisi seperti ini membuat dirinya akan semakin rival terbaik Sinclair. Harapannya ini akan membuat sang gadis lebih perhatian kepadanya. Tapi kemudian Sinclair malah bilang dengan nada yang menyindir, "Kau ini masih kekanak-kanakan ya, dasar bocil," kata Sinclair tanpa menoleh sedikit pun, sehingga Greenoir langsung membeku berkeringat di tempat sambil mengucapkan kata maaf penuh grogi. Sedangkan Dolores sendiri yang saat ini duduk di bangku taman luar arena Colosseum, dia masih aja terlihat merasa bersalah atas tragedi yang terjadi di brankas keluarga Borgois. Saat Dolores sedang berpikir keras apa yang harus dia katakan kepada Sinclair yang terus aja menghindarinya, tiba-tiba Fikir pun terlihat sedang berjalan sendirian di arena taman. Ngelihat itu Dolores langsung dapat ide untuk menggunakan Fikir agar bisa mengobrol dengan Sinclair. Baru aja Dolores berdiri untuk menghampiri Fikir, seketika Pomerian berlari di sampingnya sambil berteriak, "Papa Fikir! Hehehe, aku udah merindukanmu Papa!" Teriakan melengking dari Pomerian sambil memeluk Fikir spontan langsung membelah keramaian akademi. Untuk sesaat waktu seolah berhenti, Fikir mematung, sedangkan para murid menoleh serentak. Lalu bisik-bisik mulai menjalar seperti api. Tunggu, itu Fikir murid tahun pertama yang terkenal itu bukan? Apa dia udah punya anak? Tanpa babi bu, Fikir menyambar Pomerian dalam satu gerakan kilat dan melakukan sprint maut hingga cuma menyisakan kepulan debu yang menutup pandangan. Sementara itu Dolores yang tadinya ingin menyapa kini udah ambruk di tanah dengan tatapan kosong. "Hah? Papa?" Usai kabur ke lokasi yang agak sepi, Fikir yang kemudian nurunin Pomerian mengingatkannya agar jangan pernah mengulangi lagi tindakan keluyuran sembarangan seperti itu. Tahu kalau Pomerian ini tersesat nantinya bakalan bikin Hugo marah besar pastinya. Fikir pun ngajak ponakannya itu untuk kembali ke paman besarnya alias Osiris. Tapi tiba-tiba langkah Fikir terhenti yang membuat Pomerian kaget penasaran. Nyatanya Fikir merasa tegang luar biasa karena dia merasa ada yang membuntutinya dari belakang. Orang yang membuntutinya itu menggunakan tongkat untuk berjalan dan sambil membawa gayung dia mengaku haus di hadapan Fikir. Siapa sangka nenek tua yang mengikutinya itu ternyata adalah paus dari Order of Rune sekaligus kepala keluarga Quo Vadis. Sosok yang udah ada sejak era Warring States hingga sebelum penyatuan kekaisaran seperti sekarang. Sosok yang udah berusia lebih dari 2 abad. Saintes gaya klasik tertua yang masih hidup. Benar-benar seorang legenda yang bernama Nabokov Rune Quo Vadis pertama. Spontan Fikir pun heran kenapa tiba-tiba saintes tertua ada di akademi ini. Karena sebelum dia regresi dulu bahkan Fikir cuma pernah melihatnya di buku sejarah doang. Harusnya di masa sekarang Nabokov udah mati. Teori yang paling umum diterima adalah kalau dia diracuni oleh orang dalam Quo Vadis itu sendiri yang dibutakan oleh godaan kekuasaan. Tapi sekarang sejarah udah berubah. Apa ini adalah efek domino lain dari regresiku? Jika kekuatan paus itu nyata, dia bisa menjadi aset yang sangat luar biasa demi masa depan umat manusia. Baru aja Fikir bergumam demikian, tiba-tiba saintes tua memukuli kepalanya dengan gayung karena Fikir kelamaan nggak ngasih air, membuat si nenek makin kehausan. Ngelihat tingkah aneh dari saintes tua tersebut, Fikir pun jadi tahu kalau ucapan Dolores kala itu memang benar adanya. Otak paus udah nggak sejernih dulu, sehingga Fikir pun kesal kalau si nenek yang satu ini nggak bakalan banyak membantu. Tapi jujur Fikir masih penasaran perasaan janggal apa yang dia alami tadi saat tiba-tiba merasa dibuntuti dari belakang oleh si nenek.
Seiring Pomerian ribut-ribut dengan si nenek, seolah pertengkaran antara bocah tua dan juga bocil, tiba-tiba Dolores yang berhasil menyusul Fikir ikutan terkejut ngelihat Yang Mulia Paus ada di sana. Dengan napas yang memburu, Dolores pun nanya, Sri Paus, di mana Saint Peter? Kenapa Anda sendirian di sini? Nggak tahu, berikan aku air, jawab Nabokov seperti bocah yang kehausan. Mendengarkan itu, Fikir pun nunjuk ke arah air mancur yang ada di dekat mereka dan bersedia mengambilkan air di sana untuk si nenek. Parahnya, si nenek yang otaknya udah agak rada-rada menyuruh Fikir ambilin air dengan gayung yang udah bolong akibat mukulin kepala Fikir sebelumnya. Mendengar orang-orang di hadapannya kalau gayung bolong pasti akan bocorin semua air yang diambil, si nenek malah melempar gayung tersebut begitu saja sampai tenggelam ke dalam air mancur. Lalu dia pun mulai bicara dengan nada yang bijaksana. Ini pasti bisa menambal pancinya. Nggak ada yang lebih baik dari cara alami. Ketika tanah retak dan pecah, terkadang jawaban terbaik adalah membiarkannya apa adanya. Jika kamu menutupi dengan suatu yang lebih besar, jika kamu mengubahnya, bahkan lantai yang rusak dan bocor pun bisa kembali ke kondisi semula. Jangan memaksakan diri untuk menambal celahnya. Terkadang membiarkan segala sesuatu mengalir seperti alami adalah yang terbaik, kata si nenek sambil menyentuh wajah Dolores yang membuat dia merona dalam haru. Tapi kemudian Fikir malah menyanggah, tapi kalau begitu Anda jadi nggak bisa minum dong. Setelah mengambil langsung gayung tersebut dari air mancur, Fikir pun menyuruh Baby Madam untuk menambalnya dengan benang laba-laba. Barulah kemudian Fikir mengambil air di sana sembari bilang, jika tenggorokanmu kering dan ada air tepat di hadapanmu, lalu gayung ini satu-satu yang bisa kau gunakan, biarpun gayungnya berlubang, kau tetap akan mencari segala cara untuk meminum air, bukan? Kata Fikir sambil menyodorkan gayung berisi air penuh kepada sang nenek. Sontak Nabokov yang punya mata sama persis seperti Dolores terdiam ngelihat aksi Fikir yang membantah ucapannya. Dan tiba-tiba Saint Peter yang khawatir berhasil menyusul sang nenek. Dia merasa lega Sri Paus ada bersama Saintess Dolores. Alih-alih menanggapi ucapan Saint Peter, Nabokov langsung merespon ucapan Fikir sebelumnya. Jadi bisa dilakukan dengan cara seperti itu juga ya. Nggak peduli kesulitan apa yang datang, jangan pernah menyerah. Dan semustahil apapun kelihatannya, temukan jalan keluarnya. Tekad itu adalah esensi dari dirimu yang sebenarnya. Seketika Nabokov melangkah secepat kilat sambil menghilang dari pandangan Peter. Usai menyuruh Peter agar cepat menyusulnya, Sri Paus pun tersenyum dan bilang ke Fikir, terima kasih, berkat dirimu aku bisa pergi dengan tenang. Menurut Mimin nih, bisa jadi semua aksi dari Sri Paus sejak awal, mulai dari mengaku kehausan sampai gayungnya yang bolong, itu adalah tes bagi Fikir demi ngeliat tekadnya. Begitu Fikir nunjukin sikap pantang menyerah dalam menyelesaikan masalah, Sri Paus yakin kalau Fikir akan menjadi pahlawan paling berguna untuk dunia. Makanya dia nggak khawatir lagi kalau harus turun tahta ataupun ninggalin dunia ini untuk selamanya. Selepas Sri Paus cabut dari sana bersama dengan Peter, Dolores masih penasaran dan nanya ke Fikir, ngomong-ngomong Fikir, soal yang kudengar sebelumnya, apa benar kamu adalah papa dari anak ini? Fikir langsung muntah-muntah mendengarkan pertanyaan tersebut dan dia pun terpaksa ngejawab, dia bukan putriku, dia adik kenalanku. Sepertinya lelucon kecil tadi bikin salah paham ya. Spontan Dolores tersenyum lega kalau Fikir punya anak itu cuma salah paham, dan dia pun ingin segera menyampaikan perkara Sinclair kepada Fikir. Tapi sebelum Dolores mulai bicara, tiba-tiba terdengar pengumuman dari area Kolosium kalau juara turnamen ujian akhir tahun kedua udah ditentukan. Itu artinya final tahun ketiga yang melibatkan Dolores akan berlangsung sebentar lagi. Mendengarkan pengumuman itu, Dolores pun meminta maaf karena harus segera pergi ke arena, dan kebetulan Fikir pun juga mau ke sana. Namun begitu mereka berdua melangkah bersama ke arena Kolosium, dan siapa sangka tunangan Fikir malah hadir bersama dengan Rose ke akademi sambil sama-sama mengenakan seragam akademi Koloseu. Wah, alamat bertengkar nih, Camus versus Dolores. Usai pertarungan sengit antara Dolores dan lawannya dari tahun ketiga, Dolores pun menang karena sang lawan seangkatan jatuh pingsan akibat kehabisan mana. Dengan begitu MC Arena pun mengumumkan Dolores sebagai juara yang langsung disambut dengan sorakan meriah dari para penonton di sekeliling arena. Selepas seluruh pertandingan selesai, maka kini giliran Profesor Banse yang memberikan sambutan akhir kepada para murid dan juga orang tua yang hadir. Banse yang tahu kalau banyak murid yang gak suka dengan caranya yang keras di akademi, dia menjelaskan kalau sikapnya ini dia lakukan demi mereka agar bisa mempersiapkan diri menghadapi kerasnya kehidupan setelah akademi.
Namun kemudian Banse pun bilang dalam pidatonya, tapi setelah bertemu dengan murid tertentu aku langsung menyadari banyak hal. Sebagai seorang profesor justru akulah yang belajar banyak dari murid tersebut. Dari mereka aku belajar apa artinya untuk peduli pada seseorang. Aku nggak bisa menyebutkan nama murid itu, tapi aku ingin menyampaikan rasa terima kasih terdalam kepadanya hari ini. Semuanya, jika ada angin badai yang menghalangi jalan kalian, kuharap angin itu justru akan mendorong kalian untuk maju. Semoga sinar matahari selalu bersinar hangat di wajah kalian. Dan saat hujan turun, semoga pelangi segera menyusul. Semoga hari tersedih kalian di masa depan menjadi lebih baik daripada hari yang paling bahagia kalian sejauh ini. Dan di atas segalanya aku berdoa dengan tulus agar kedamaian, cinta, harapan, dan kepuasan akan selalu melimpah dalam hidup kalian. Kalian semua udah bekerja keras tahun ini. Terima kasih semuanya, kata Banse menutup pidatonya sambil membungkuk hormat. Membuat seluruh hadirin memberikan tepuk tangan yang meriah. Bahkan banyak murid yang menangis terharu karenanya. Saat Ana ikutan nangis di samping Dolores yang mengira kalau yang Banse sebutkan itu pasti Dolores, secara sahabatnya itu paling sering berinteraksi dengan sang profesor, Dolores sendiri malah menatap Fikir karena dia menduga yang Banse sebutkan itu adalah pria berkacamata di sampingnya itu. Fikir sendiri memilih diam aja karena nggak pengen membuat kehebohan tambahan di akademi. Usai memuji Banse yang turun dari panggung atas pidatonya yang luar biasa, kini giliran kepala sekolah Winston yang memberikan pidato sambutan. Dalam memulai pidatonya, Winston cerita tentang alasan kenapa dia terpaksa cuti dari akademi selama beberapa bulan terakhir ini. Dia mengaku butuh istirahat akibat kondisi kesehatannya yang bernama Mana Overlord Syndrome, akibat penyakit yang membuat dia terbujur di ranjang beberapa bulan itu. Winston pun sadar akan hal yang krusial soal kehidupan. Dan hal itulah yang dia sampaikan dalam pidatonya. Setiap momen kehidupan itu sangat berharga, karena kalian gak pernah tahu, kalian bisa aja mati besok. Nggak, bahkan bukan besok, beberapa jam ataupun menit, atau bahkan beberapa detik dari sekarang. Karena itulah kalian harus menjalani setiap momen sepenuhnya. Kebenaran itu berlaku untuk semua orang tanpa pandang bulu, karena kematian adalah satu-satunya keadilan absolut di dunia ini. Jadi bahkan selama liburan mendatang, jangan lupa betapa berharganya hidup dan juga waktu itu. Biarlah kalian mati besok ataupun mati saat ini juga, jalani hidup tanpa penyesalan apapun. Belum lagi Winston menyelesaikan pidatonya, apa yang dia ucapkan malah langsung terjadi pada dirinya sendiri karena tiba-tiba sebuah bilah cambuk menusuk punggungnya dari belakang sampai tembus ke jantung depan dan membuat mata seluruh penonton yang ada di sana langsung terbuka dengan lebar saking syoknya. Seiring dada Winston menyemburkan darah segar dan dia pun muntah darah dalam keadaan sekarat, tiba-tiba tubuhnya ditarik ke atas dan langsung dibanting ke tanah dengan sangat kuat, menghancurkan bebatuan di tanah hingga sang kepala sekolah itu meregang nyawa dalam keadaan yang sangat menggendaskan. Seketika para pelaku pembunuhan alias Ouroboros pun muncul di arena. Dia mengambil pedang Winston yang tergeletak di tanah sambil bilang dengan senyum lebarnya, akhirnya aku mendapatkannya, kunci utama Winter Sword Orwell. Tapi Banse yang udah bersiap bersama dengan beberapa profesor yang lain langsung berteriak dengan lantang, cukup sampai di situ Nona Ouroboros. Betapa kagetnya Banse ngelihat mayat Winston yang matanya memutih. Dia nggak menyangka Ouroboros di hadapannya bisa menghabisi seseorang Swordmaster dalam sekejap. Sialan, apa dia menyusup ke akademi demi menyamar sebagai seorang staf? Bagaimana bisa keamanan kami selama ini? Batin Banse yang penasaran gimana bisa Ouroboros menerobos pertahanan mereka. Apalagi sang musuh juga mengenakan gelang pelindung yang hanya dimiliki oleh anggota staf yang berada di sana. Sambil mengaktifkan magic circle di tangannya, Banse kembali bilang dengan lantang, kau mungkin berhasil membunuh, tapi jangan harap kau bisa keluar dari sini hidup-hidup. Tempat ini memang sebuah akademi, tapi ini juga tempat yang memuja kesempurnaan bela diri. Dengan kata lain, akademi ini juga berfungsi sebagai markas militer. Kau gak akan bisa kabur dari sini. Mendengarkan itu, Ouroboros langsung membalas dengan ucapan yang membuat Banse kaget. Apa aku pernah bilang kalau aku sendirian? Tiba-tiba barrier yang mengelilingi arena Colosseum meledak dengan daya hancur yang luar biasa, membuat banyak orang di arena kocar-kacir menjerit histeris ketakutan.
Parahnya, teriakan itu malah membuat Ouroboros semakin tersenyum dengan lebarnya. Sambil membuka topengnya, dia pun bilang, "Ah, merdu sekali suara mereka. Kamu juga setuju bukan, Profesor Banzai?" Seiring warna rambut Ouroboros berubah menjadi warna asli dan wajahnya pun terpampang jelas di hadapan Banzai, sang wakil kepala sekolah terdiam membeku di tempat karena nggak menyangka kalau Ouroboros ternyata adalah Profesor Sadie, orang yang paling diawanti-wanti kepada kepala sekolah yang kini udah tewas agar dipecat dari akademi. Belum sempat Banzai menenangkan rasa kagetnya itu, seketika beberapa bawahannya yang penuh dengan batu kristal di tubuh muncul di belakang Sadie dan memintanya agar diberikan hukuman tambahan layaknya masokis yang gila. Mendengarkan Banzai nanya siapa mereka, Sadie pun menjawab, "Mereka adalah buronan yang secara pribadi kulatih demi hari ini. Bagaimana menurutmu? Keren, bukan?" Kata buronan itu segera membuat Banzai tersadar kalau tindakan Sadie selama ini yang meloloskan buronan ternyata adalah sebuah rencana besar yang udah dia perhitungkan demi memulai tragedi hari ini. Berhubung para bawahan meminta perintah lanjutan, Sadie yang tersenyum psikopat pun bilang, "Semuanya menyebar ke segala arah dan ledakan diri kalian." Uniknya, perintah itu dipatuhi secara penuh oleh mereka, sehingga banyak korban dari pihak murid dan orang tua yang mulai berjatuhan dalam sekejap. Banzai sendiri yang mengaktifkan barrier mati-matian demi melindungi diri, dan beberapa orang di belakangnya nanya dengan tajam, "Kenapa? Kenapa kau melakukan ini?" "Meski sifatmu itu dingin, tapi kau tetap bisa menjadi seorang profesor di saat genting ya. Kamu sampai menyelamatkan mereka dari ledakan itu," balas Sadie yang gak merasa bersalah sedikit pun. Menurut Banzai, apa yang saya dilakukan sekarang bukan lagi nekat, tapi beneran udah gila. Dan dia pun kembali nanya dengan tegas, "Jangan-jangan seperti dugaanku, apa ini semua gara-gara pemberontakan 47 yang menghancurkan keluargamu itu? Apa iya semua kegilaan yang kau lakukan ini cuma demi membalaskan dendam keluargamu? Harusnya kau tahu kalau pemberontakan 47 itu adalah kudeta yang didalangi oleh orang-orang bodoh yang dibutakan oleh kekuasaan." Sadie pun merespon dengan wajah yang serius, "Jangan sok tahu Pak Tua. Kata siapa itu kudeta orang-orang bodoh yang dibutakan oleh kekuasaan? Kebenarannya berbeda, wahai Pak Tua yang sok tahu." Faktanya, 35 tahun yang lalu, gak lama setelah kekaisaran bersatu, ada suatu peristiwa yang menggemparkan seisi negara ini, dipimpin oleh para keluarga dari 47 keluarga. Peristiwa itu dikenal sebagai pemberontakan 47. Sebuah pemberontakan yang membantai tak terhitung banyaknya orang dan bahkan menduduki istana kekaisaran. Pada akhirnya 46 dieksekusi di tempat. Satu-satunya yang selamat adalah patriark keluarga Sade alias kakekku yang saat ini dipenjara di Novella Avague. Di permukaan itu terlihat seperti upaya untuk merebut tahta, tapi aslinya bukan. Tujuan mereka jelas, hanya keluarga kekaisaran yang takut keluarga-keluarga lain akan terpengaruh. Mengubur kebenarannya sambil mengangkat kepala Winston yang udah tewas, Sadie melanjutkan, "Yang benar-benar mereka cari adalah kebangkitan Warring State era, zaman dimana hanya yang kuat yang bertahan hidup." Jujur aja, di era perdamaian setelah penyatuan, kekuatan gak bisa lagi berlaku sebagai hukum, keadilan, ataupun kekuasaan. Bahkan yang lemah, jika punya bakat, bisa naik ke jabatan tinggi dan berdiri di atas yang kuat. Bagi mereka, ini adalah konsep yang menyimpang. Ke-47 klan itu menolak menerima kerusakan seperti ini. Perdamaian mengubah manusia menjadi hewan ternak. Mereka kehilangan kekuatan akan berubah menjadi mangsa. Mangsa bagi hama yang berjalan dengan kulit manusia, kata Ouroboros yang menganggap kekacauan akhir-akhir ini seperti kemunculan kultus sesat. Itu akibat pihak yang kuat udah gak lagi berkuasa seperti dulu. Mendengarkan itu, Banzai yang tambah geram pun membalas, "Kau benar-benar udah gila. Lantas apa logika itu yang mendorongmu menghabisi Winston? Justru pria itu yang melindungimu dari hukuman asosiasi setelah pemberontakan 47. Bahkan ketika dia sendiri bisa dihukum, dia juga yang mensponsorimu untuk menjadi seorang profesor." Seorang gadis yang kehilangan seluruh keluarganya dalam semalam dan ditinggal sendirian. Lalu balasannya karena udah mengasihanimu adalah ini. Sontak urat di wajah Sadie pun bangkit saat dia menjawab, "Diam! Apa kau nggak tahu kalau orang yang menjebloskan kakekku ke Novella Avague adalah sampah bernama si Winston ini?"
Luka dalam yang dia ceritakan akibat mana overload itu disebabkan oleh pertarungannya dengan kakekku. Usai membuang mayat Winston ke tanah sekali lagi, Sadie pun ngelanjutin, ya terlepas dari itu dialah simbol sekolah ini. Jadi mau bagaimanapun dia harus kuhabisi. Kau bilang kalau akademi ini adalah institusi yang memuja puncak kemampuan bela diri, bukan? Omong kosong. Tempat ini adalah sangkar yang mengurung kekuatan bela diri dalam sebuah sistem. Sistem ini ingin menjinakkan para pejuang dengan pangkat dan karir. Lalu kekuatan yang jinak itu diubah menjadi alat bagi mereka yang berkuasa. Maka dari itu sistem dunia ini sedari awal udah rusak. Kekuatan sejati adalah satu-satunya simbol kekuasaan yang sah. Sisanya nggak penting sedikit pun. Untuk menyapu bersih dunia yang bagaikan gunungan sampah ini, kita perlu bencana alam seperti topan. Aku dengan senang hati akan menjadi salah satunya. Saking dahsyatnya, kalian sampai nggak terpikirkan untuk menangis sedetik pun. Begitu mutlak sampai yang bisa kalian lakukan hanyalah menonton dan menerima takdir kalian. Aku akan menjadi bencana alam paling mengerikan untuk kalian semua, teriak Sadie yang penuh murka sambil mengerahkan aura pekat di sekujur tubuhnya. Namun tiba-tiba sebuah cahaya terang yang menyilaukan mata menjadi sumber kekuatan mencincang para bawahan Sadie di sana sehingga membuat dia kaget bukan main. Dua bawahan Sadie yang lain yang masih tersisa sampai bergetar mengucurkan keringat ngelihat para rekannya dibantai oleh seseorang yang berdiri di hadapan trio Baskerville, dan ternyata itu adalah Osiris, sang pewaris utama keluarga Baskerville. Ngerasa kalau Osiris cuma sendirian, mereka ini langsung berusaha menyergapnya secara serentak. Tapi sebelum Osiris kembali beraksi, tiba-tiba kedua bawahan Sadie itu satunya tercincang, sedangkan satunya lagi kepalanya meledak karena Zirvantes Lamancha, Don Quaid, dan juga Roderick Poyuser ikut turun tangan dengan serangan gabungan tombak dan juga panah mereka. Selagi kepala keluarga yang biasanya rival itu saling bekerja sama untuk membantai musuh-musuh, gak lupa Osiris bilang ke trio Baskerville untuk membawa Pomerian pergi ke tempat yang aman. Bantulah setelahnya, Osiris pun mengerahkan teknik Baskerville tertinggi yang dia kuasai, yaitu Feng ke-6, tebasan pedang beruntun yang penuh balutan aura, mencincang habis para bawahan Sadie yang berusaha menghalangi Osiris. Ngelihat itu, Banse pun bilang ke Sadie, apa kau nggak bisa melihatnya, Sadie? Bukan cuma kami yang ada di sini. Kekuatan gabungan klan-klan yang menguasai negara ini berdiri bersama dengan kami. Beban kekuatan yang hanya digunakan untuk merampas hak orang lain nggak akan pernah bisa menang melawan kekuatan yang digunakan untuk melindungi satu sama lainnya. Tapi Sadie malah menjawab dengan tawa psikopatnya. Kekuatan untuk melindungi, katamu? Aku tinggal menghancurkan semua yang layak untuk dilindungi. Bukan begitu. Ucapan itu segera menjadi perintah bagi bawahan Sadie yang tersisa untuk menghabisi siapapun yang terlihat lemah di sana, termasuk anak-anak yang sedang menangis ketakutan ngelihat orang tua mereka terluka parah sampai sekarat. Tiba-tiba sebuah tombak menusuk punggung si bawahan sampai tembus ke depan yang membuatnya tersungkur tewas seketika. Meski Tudor yang melakukan tusukan itu merasa bersalah udah menghabisi orang, Bianca yang mendekat bersama dengan yang lain mengingatkannya kalau dia nggak bertindak, udah pasti anak perempuan yang di sana itu akan mati. Belum lagi setelahnya rombongan mereka terkepung oleh beberapa bawahan Sadie yang lain. Baru aja Tudor dan kawan-kawan bersiap dengan senjata mereka masing-masing guna melindungi anak perempuan di sana dari serbuan bawahan Sadie, seketika lantai tempat mereka berdiri muncul simbol lingkaran heksagram, di mana di tepi simbol muncul duri-duri tajam yang menusuk para bawahan itu secara serentak hingga tewas. Pelakunya udah pasti adalah Camus yang membawa Sere Mini bersama dengannya. Sambil mendekat ke rombongan Tudor, Camus menyuruh Sere untuk menyerap semua jiwa yang tewas barusan ke dalam Red Tree. Sere memang melakukannya sesuai dengan perintah, tapi dia langsung kena semprot Camus karena udah menyerap 4 jiwa, padahal yang mati kan ada 5. Mendengar sosok di hadapan mereka mencak-mencak kepada Demon Mini akibat mencuri jiwa dan berniat akan menghapusnya, Piggy ada di sana dan dia pun bilang, aku nggak tahu siapa dirimu, tapi terima kasih karena udah menyelamatkan kami. Spontan Camus pun memperkenalkan diri kalau dirinya adalah Camus Morgue, murid pindahan yang sekarang berada di Firearm Corps. Nggak lupa dia juga mengenalkan Rose Morgue yang juga murid pindahan seperti dirinya.
Ngelihat Piggy dan kawan-kawannya seakan gak percaya dia dan sepupunya murid pindahan berhubung udah di ujung semester genap seperti ini, Camus pun mencuri perhatian mereka sekali lagi dengan bilang, "Oh ya, aku punya firasat kalau kalian tahu keberadaan orang itu. Aku udah mencari-carinya sejak dulu. Kalian pasti tahu Fikir, bukan?" Faktanya orang yang kamu sebutkan saat ini baru aja membantai beberapa bawahan Sadie dengan tangan kosong. Fikir berjalan menaiki tangga sambil menyeret bawahan Sadie yang memakai jubah dan topeng gagak. Hingga akhirnya dia ngeliat sendiri gimana Profesor Banse udah terdesak parah oleh Sadie dan para bawahannya di dalam arena sana. Saat Sadie bilang agar Banse menyerah aja, secara dia bahkan akan memberikan kesempatan untuk bergabung, Banse langsung menolak dengan tegas dan dia bahkan lebih suka dihabisi aja saat ini langsung. Mendengarkan itu, darah psikopat Sadie langsung mendidih dan para bawahannya pun segera menerjang ke arah Profesor Banse beserta para koleganya. Tapi sebelum tangan mereka berhasil meraih Banse, tiba-tiba Fikir udah mengenakan jubah dan topeng gagak, turun di atas arena, menusuk dan menebas habis para bawahan Sadie hingga tewas bersimbah darah secara serentak. Ngelihat kemunculan Nighthawk membuat mata Banse dan Sadie terbuka dengan lebar. Tapi Sadie jelas sangat antusias dengan kemunculan idolanya itu. Mendengar Nighthawk bilang agar cepat berlari ke arah pintu keluar yang ada di sana, Banse yang heran pun nanya kenapa Nighthawk membantu mereka. Bukannya Nighthawk berada di pihak Ouroboros. Nighthawk pun menjawab dengan keras, "Kalau kalian gak enyah dari sini sekarang juga, maka aku akan menghabisi kalian." Mendengarkan itu, kolega Banse langsung ambil kaki 1000 karena ketakutan. Tapi Banse sendiri masih merasa heran, kenapa lengan Nighthawk ada gelang yang harusnya cuma dimiliki murid ataupun guru? Selepas Banse dan koleganya pergi, barulah Sadie yang ngefans berat bilang ke Nighthawk, "Akhirnya aku bisa menemukanmu, Nighthawk. Apa kau tahu seberapa lama aku udah menantikanmu? Kau juga tertarik dengan Warring State ini, bukan? Era dimana kekuatan diri adalah hukum rimba yang absolut. Aku bisa mencium bau seorang predator beringas darimu." Usai ngeliat Winston yang tewas termasuk beberapa orang tua dan juga murid yang tergeletak di arena, Nighthawk pun menanggapi, "Permainanmu ini menjijikan. Aku gak tertarik ataupun sudi untuk mendukungnya." "Apa katamu?" tanya Sadie yang terkejut keheranan. Nighthawk pun bilang, "Karena kau udah melakukan hal yang sehina ini, aku akan menghukummu." Secara tiba-tiba Fikir pun hilang dari pandangan Sadie dan muncul kembali di belakangnya untuk melepaskan tendangan berputar yang cukup bertenaga dan menghancurkan tulang belakang Sadie sampai berkeping-keping. Akibat serangan keras itu, Sadie pun terjerembab kuat ke bawah sampai tanahnya retak-retak dan dia pun langsung sekarat memuntahkan banyak darah. Di mana rongga mata kirinya ada sebuah mata lain yang misterius. Kalau teman-teman ingat, itu adalah mata yang Sadie curi saat mengalahkan Kardinal Humbert sebelumnya. Ngelihat mata itu, Fikir yang menodongkan Beelzebub ke arah Sadie yang tergeletak pun bilang dalam hati, "Bau samar yang dari tadi kurasakan. Apa asalnya dari dia?" "Hei, di mana kau mendapatkan mata itu?" tanya Nighthawk dengan tajam. Mendengarkan itu, Sadie malah tersenyum lebar saat menjawab, "Udah kuduga, Nighthawk. Cuma kamu yang bisa membuatku bergairah karena kamu sama gilanya denganku." Itulah kata-kata terakhir dari Sadie sebelum akhirnya dia pingsan ataupun mati. Mimin juga belum tahu di sini. Fikir kemudian mengambil pedang yang jatuh dari genggaman Sadie dan bilang dalam hati, "Pedang kepala sekolah Winston sekaligus kunci. Winston Sword Orwell. Awalnya aku berniat mencuri ini setelah meninggalkan akademi 6 bulan lagi. Gak aku sangka aku bisa mendapatkannya secepat ini," kata Fikir yang setelahnya menyimpan pedang tersebut ke dalam dimensi cincin Divine Inviolability. Jujur, situasi saat ini termasuk dengan Nona Ouroboros belum pernah Fikir lihat di kehidupan sebelumnya. Rasa-rasanya seperti ada sesuatu yang salah. Seketika firasat Fikir segera berubah menjadi kenyataan karena tiba-tiba Winston yang tewas tergeletak di tanah memancarkan aura mata mengerikan layaknya seorang demon. Yap, sedikit spoiler, Winston sendiri adalah Ten Course Demon nomor 5. Yo, komiknya mentok ya guys ya. Kita akan ngelanjutin alur cerita ini setelah update 4 atau 5 chapter lagi dari pengarangnya. Jadi kira-kira sebulan lagi lah dari sekarang. Sambil menunggu, kita akan lanjutin dulu alur cerita yang gak kalah serunya yang lain. Saksikan terus alur cerita komik paling seru hanya di channel Fokuzer Anime. Dan stay update.